yang sangat besar. Tetapi apa sih yang mendasari pembentukan first impression itu sendiri? Jawabannya terletak pada fashion yang merupakan salah satu alat komunikasi nonverbal yang memegang peranan penting dalam hal ini. Halo, saya Nadifa Askia Zahra. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh fashion luar terhadap fashion di Indonesia. Fashion bukan sekedar tentang memilih pakaian. Fashion adalah cara kita mengekspresikan diri, menceritakan kisah tentang siapa kita, dan membuka pintu bagi kita untuk mengambil peran yang berbeda-beda dalam kehidupan. Pakaian yang kita pilih adalah ekspresi dari kepribadian dan nilai-nilai kita. Itulah cara menyampaikan pada dunia siapa kita sebenarnya. Ketika kita berpakaian, kita tidak hanya memilih kain atau gaya saja, tetapi juga menyusun narasi tentang bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Setiap elemen fashion, mulai dari warna dan tekstur hingga model dan aksesoris, memberikan sinyal yang membentuk kesan pertama seseorang terhadap kita. Inilah bahasa yang kita gunakan sebelum kita membuka mulut. Lebih dari sekadar penampilan, fashion juga bisa menjadi cerminan dari status sosial, kepercayaan budaya, dan identitas kelompok kita. Fashion adalah bahasa yang melampaui kata-kata. Jadi, ketika kita memilih pakaian untuk hari ini, ingatlah bahwa kita sedang mengirimkan pesan yang kuat tentang siapa kita dan bagaimana kita ingin dilihat. Fashion lebih dari sekedar pakaian. Fashion adalah ungkapan dari diri kita yang paling otentik. Di Indonesia, warisan budaya dalam dunia fashion sangat kaya dan beragam. Namun, ada beberapa persepsi bahwa fashion khas Indonesia sulit digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Seiring dengan perkembangan industri fashion lokal, semakin banyak usaha yang menghadirkan model yang nyaman dan desain yang tak kalah menarik dengan merek luar. Gambar berikut merupakan salah satu contoh fashion khas Indonesia seperti kebaya. Kebaya adalah budaya busana tradisional khas Indonesia. Biasanya terbuat dari kain tipis dengan hiasan yang indah dan sering dipadu-padankan dengan celana ataupun rok. Seperti yang kita ketahui, kebaya saat ini memiliki berbagai macam bentuk dan desain, serta memiliki bahan yang lebih nyaman, sehingga dapat digunakan sehari-hari ataupun saat berpergian. Kebaya juga dapat dipadu-padankan dengan kacamata yang lucu dengan frame yang unik, di mana kacamata beragam ini merupakan salah satu pengaruh dari fashion luar juga. Berbicara tentang kenyamanan dan kesopanan dalam berpakaian, budaya Indonesia memberikan nilai yang sangat penting. Pakaian yang menutupi tubuh dianggap lebih sopan dan pantas, terutama bagi wanita. Pandangan ini tercermin dalam preferensi masyarakat Indonesia terhadap pakaian yang cenderung tertutup. Bagi banyak Indonesia, pemilihan pakaian bukan hanya sekedar soal gaya, tetapi juga soal mematuhi norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya. Pakaian yang menutupi tubuh dengan sopan tidak hanya dipandang sebagai bentuk penampilan yang baik, tetapi juga sebagai wujud dari penghargaan terhadap budaya dan tradisi. Jika kita lihat, semakin banyak permintaan untuk pakaian yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga nyaman dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Inilah yang mendorong seorang desainer untuk menciptakan desain yang mencerminkan keindahan budaya Indonesia tanpa mengorbankan kenyamanan. Pakaian tradisional Indonesia memiliki keindahan yang unik dan keanggunan yang tidak bisa disaingi. Namun, dalam konteks masyarakat yang semakin modern, ada kebutuhan untuk menyesuaikan desain dengan kebutuhan dan preferensi zaman. Dengan perkembangan industri fashion lokal yang sangat pesat, semakin banyak opsi yang tersedia bagi mereka yang menginginkan kombinasi antara kehidupan tradisional dan kenyamanan modern. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjaga warisan budaya sambil memenuhi tuntutan zaman. Maka dari itu, sambil kita terus menghargai nilai-nilai tradisional kita, mari juga merangkul inovasi dalam fashion lokal, serta mari bersama-sama membangun sebuah identitas fashion Indonesia yang unik, nyaman, dan mempesona. Di era digital saat ini, pengaruh budaya asing telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia fashion di Indonesia. Negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, dan berbagai negara Eropa telah menjadi sumber inspirasi utama bagi tren fashion di tanah air.
Berikut merupakan beberapa contoh fashion luar yang saat ini cukup ngetren di Indonesia. Pada gambar pertama, busana tersebut menggunakan bahan tweed yang berasal dari serat wool yang dijahit dengan pola yang khas dan berasal dari Amerika. Orang-orang yang menggunakan outfit seperti pada gambar kedua ini biasanya menggunakan kemeja dan sweater dari brand Polo Ralph Lauren yang akhir-akhir ini cukup tren di Indonesia, yang memberikan kesan old money yang bagi yang memakainya. Dan gambar yang ketiga, busana tersebut terinspirasi dari fashion Korea ataupun Jepang. Next. Trend fashion adalah refleksi dari fenomena sosial di mana gaya tertentu, baik itu dalam pemilihan pakaian, aksesoris, ataupun gaya rambut, menjadi populer di kalangan banyak orang dalam periode tertentu. Di Indonesia, tren ini sering kali dipicu oleh konten yang beredar di media sosial. Saat ini penggunaan media sosial telah menjadi salah satu sumber utama inspirasi fashion bagi banyak orang, terutama kaum muda. Mereka mendapat ide tentang apa yang in dan cool melalui konten yang dibagikan oleh selebriti, influencer, atau bahkan teman-teman mereka di platform Instagram dan TikTok. Berikut merupakan beberapa influencer yang terinspirasi dari fashion luar negeri seperti yang saya sebutkan sebelum ini. Para selebriti, influencer, dan platform media sosial memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk tren fashion di Indonesia. Melalui unggahan foto dan video mereka, mereka tidak hanya memperkenalkan gaya berpakaian dari budaya asing, tetapi juga membentuk citra dan gaya hidup yang didolakan oleh banyak orang. Bagi mahasiswa seperti saya, tren fashion bukan hanya tentang penampilan. Hal ini menjadi bagian dari identitas saya dan cara untuk mengekspresikan diri saya. Dengan terus mengikuti perkembangan di media sosial, saya menciptakan gaya berpakaian yang mencerminkan kepribadian dan minat saya. Meskipun tren fashion di Indonesia dipengaruhi oleh budaya asing, namun kreativitas dan inovasi dari generasi muda lokal tetap menjadi fashion di tanah air yang beragam dan menarik. Inilah bukti bagaimana budaya luar dapat menjadi sumber inspirasi yang tak terbatas. Next. Nonton Citayam Fashion Runway. Ada Bong. Ini si Mami. Ada si Roy. Hey Kurma. Ini Alvin INTM. Kalian pasti pernah mendengar Citayam Fashion Week yang cukup viral beberapa tahun kemarin. Nah, Citayam Fashion Week ini terinspirasi dari Paris Fashion Week. Citayam Fashion Week sebuah acara yang menjadi simbol perlawanan terhadap kemapanan budaya fashion kelas atas di Indonesia. Ini adalah wadah di mana konsep-konsep seperti Fashion Week, Street Fashion, dan Harajuku Style dari budaya luar dipeluk dan diresapi dalam konteks lokal. Citayam Fashion Week bukan hanya tentang memamerkan koleksi busana, tetapi juga tentang memperjuangkan inklusi dan kebebasan berekspresi dalam berbusana. Hal ini merupakan platform di mana street style yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari di jalanan dipeluk dan dihargai. Harajuku Style dengan keunikan dan eksentrisitasnya menjadi inspirasi bagi para desainer dan pecinta fashion di Citayam Fashion Week, yang menjadi contoh bagaimana budaya populer dari luar negeri dapat diadopsi dan diinterpretasikan dalam konteks lokal dan dengan keunikannya sendiri. Citayam Fashion Week bukan hanya sekedar acara fashion biasa. Ini merupakan panggung untuk menyuarakan keberagaman dan keberanian. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat Indonesia siap untuk menerima perubahan dalam pandangan mereka terhadap fashion? Pengaruh budaya asing tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga secara mendalam mempengaruhi norma-norma sosial dan nilai-nilai tradisional di masyarakat. Dalam bidang fashion, hal ini dapat dilihat dalam perubahan preferensi pakaian dan pola perilaku konsumen. Masuknya budaya asing dalam fashion tidak hanya membawa variasi produk dan gaya, tetapi juga membawa implikasi sosial yang kompleks
kompleks. Hal ini mengubah norma-norma sosial yang telah ada di dalam masyarakat seperti persepsi terhadap kesopanan berpakaian. Nilai-nilai tradisional seperti kesopanan dalam berpakaian seringkali tergerus dengan masuknya budaya asing. Misalnya pakaian terbuka yang diterima secara luas dalam budaya asing, namun dianggap kurang sopan dalam budaya Indonesia. Namun di sisi lain, pengaruh budaya asing juga membawa dampak positif dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berpakaian. Dengan adopsi dan adaptasi elemen-elemen budaya asing, para desainer lokal dapat menciptakan karya-karya yang unik dan menarik. Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa ada resiko semakin kurangnya identitas budaya lokal dalam berpakaian. Keterlaluan dalam mengejar tren bisa mengakibatkan kehilangan jati diri dan kekayaan warisan budaya kita sendiri. Sebagai masyarakat yang terbuka dan dinamis, kita perlu menemukan keseimbangan antara menerima pengaruh budaya asing yang tetap mempertahankan nilai tradisional kita. Hal ini bukanlah tentang menolak adanya perubahan, tetapi tentang memelihara keberagaman dan identitas kita. Next. So, apa sikap yang harus kita ambil terhadap permasalahan ini sih? Seperti mata uang dengan dua sisi, pengaruh budaya asing dapat memberikan manfaat yang berharga sekaligus menimbulkan tantangan yang kompleks. Di satu sisi, budaya asing dapat memperkaya kehidupan kita dan membuka pemahaman yang lebih luas tentang dunia di sekitar kita. Memang menjadi hal penting untuk mengapresiasi dan memahami keberagaman budaya, termasuk yang datang dari luar negeri. Namun, kita juga harus selalu ingat untuk menjaga dan memperkuat identitas budaya lokal kita sebagai bagian penting dari kekayaan kita sebagai bangsa. Indonesia memiliki begitu banyak bakat dan potensi di bidang seni dan budaya. Karya-karya dari para seniman dan desainer lokal tidak kalah dengan karya-karya yang berasal dari luar negeri. Penting untuk memberikan pengakuan dan dukungan yang lebih besar terhadap hasil karya tanah air kita sendiri. Di tengah perdebatan tentang pelestarian identitas budaya lokal dan pengaruh luar yang berlebihan, penting bagi kita untuk mencari keseimbangan yang tepat. Kita bisa mengambil inspirasi dari budaya asing, namun tetap mempertahankan nilai dan kekayaan budaya kita sendiri. Dalam dunia fashion, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing dengan budaya luar. Desainer-desainer lokal telah menghasilkan karya-karya yang mengagumkan dan menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan sentuhan modern. Sebagai bangsa yang kaya akan kebudayaan dan warisan budaya yang beragam, mari kita bersama-sama merayakan dan memperkuat identitas budaya kita sendiri. Dengan begitu, Indonesia dapat berkembang dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di panggung dunia. Sekian TED Talk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.